Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Good morning student. Apa kabar? Sudah menemukan jawabannya? Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya kepada Allah agar hati kita dilapangkan oleh Allah, pikiran kita dibukakan oleh Allah, sehingga kita mendapatkan apa yang kita maksud di dalam pembelajaran hari ini. Yuk kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam materi kita dalam pembelajaran hari ini, Ustaz akan terangkan tentang standar kompetensinya, kemudian kompetensi dasarnya, isi daripada materi, evaluasi, dan kesimpulan pada akhirnya nanti. Kemudian standar kompetensinya adalah membiasakan perilaku terpuji. Dan kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan perilaku husnuzon, yang kedua menyebutkan contoh perilaku husnuzon kepada Allah, diri sendiri dan sesama manusia, dan yang ketiga membiasakan perilaku husnuzon. Sebagaimana peta konsepnya, kita lihat di sini akan Ustaz uraikan pengertian husnuzon, kemudian macam-macamnya, yaitu ada 3. Husnuzon kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia, kemudian bentuk sikap yang nanti akan kita bentuk dalam husnuzon ini, kemudian juga hikmah. Nah, yuk kita masuk ke dalam pengertian. Pengertian daripada husnuzon. Kata husnuzon itu dia berasal dari bahasa Arab, yaitu husnun artinya baik dan zonnun atau zon artinya prasangka atau dugaan. Nah, menurut istilah husnuzon itu artinya berprasangka baik, yaitu kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Lawan kata daripada husnuzon ini adalah su'uzon, ya, su'uzon. Pernah dengar ya? Artinya berprasangka buruk. Istilah lain dari husnuzon itu adalah positive thinking, ya, berpikir positif terhadap suatu hal. Kemudian tentang berprasangka ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Kita bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjing satu sama lainnya. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya, bukan? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12.
Kemudian adapun dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, iyyakum wazzanna fa inna zanna akdzabul hadithi. Kita ulang ya. Iyyakum wazzanna fa inna zanna akdzabul hadithi. Riwayat muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya macam-macam husnuzan. Yang pertama, husnuzan kepada Allah, yaitu baik sangka kepada Allah. Yang kedua, husnuzan kepada diri sendiri atau baik sangka kepada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah husnuzan kepada sesama manusia, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia. Kemudian kita akan uraikan husnuzan kepada Allah. Husnuzan kepada Allah itu adalah berprasangka baik kepada Allah, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, baik itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan sekecil apapun kesulitan yang dihadapi. Maka kita harus menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika itu baik, pastilah akan baik buat kita. Jika itu buruk, terasa bagi kita, belum tentu itu buruk hasilnya buat kita. Bisa jadi keburukan itu adalah kebaikan bagi kita nantinya. Ya, kita lanjutkan. Sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu dikedepankan. Jadi kita harus menerima dengan ikhlas apapun itu. Harus ikhlas apapun takdir yang telah ditetapkan, baik itu merupakan takdir baik ataupun takdir buruk. Nah, kemudian sifat husnuzon kepada Allah itu harus tetap ada. Karena di balik semua yang Allah takdirkan kepada kita, itu ada ibrah atau ada pelajaran yang dapat kita ambil untuk kebaikan kita nantinya. Nah, sekarang bentuk tindakan nyata husnuzon kepada Allah itu, yaitu yang pertama mencintai Allah. Ini dibuktikan dengan sikap senang mendengar panggilannya. Jadi ketika ada azan, kita senang dan kita datangi panggilannya itu. Kemudian kita senang menjalankan perintah Allah dan senang pula kepada orang-orang yang menjalankan perintahnya. Ya. Kemudian yang kedua, kita taat kepada Allah. Ini dibuktikan dengan selalu menjalankan perintah dan selalu pula menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, selalu memohon ampun kepada Allah. Tindakan ini dilakukan agar kita menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja terlakukan oleh kita. Berikutnya adalah husnuzon kepada diri sendiri. Nah, husnuzon terhadap diri sendiri itu berarti berprasangka baik terhadap dirinya sendiri. Ya, itu seperti menerima apa adanya dengan tetap berbaik sangka kepada Allah, tidak menyesali keadaan dan keberadaannya. Kemudian husnuzon kepada diri sendiri erat kaitannya dengan sifat percaya diri. Nah, kita yakin bahwa kita sanggup melakukan banyak hal. Kita merasa bahwa apa yang kita miliki bagi manusia adalah yang terbaik bagi diri kita. Dengan demikian akan terciptalah ketenangan dalam belajar dan bekerja. Baik, berikutnya sikap yang menunjukkan husnuzon kepada diri sendiri itu ada yang pertama, senantiasa bersikap optimis kepada diri sendiri, ya maksudnya kepada orang lain juga oke. Yang kedua, percaya diri dalam melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga, gigih dan tekun untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Yang keempat, rajin belajar dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Berikutnya, kreatif, yaitu inovatif dan dinamis. Ya, dan yang terakhir adalah rela berkorban. Nah, inilah sikap yang menunjukkan seseorang itu dia husnuzon atau tidak kepada dirinya sendiri. Adapun husnuzon kepada sesama manusia, itu husnuzon terhadap sesama manusia adalah sikap dan perilaku orang beriman dan bertakwa yang senantiasa berprasangka baik terhadap sesama manusia. Nah, kita harus memahami bahwa berburuk sangka pada orang lain itu merupakan dosa. Ya, ini harus kita ingat betul-betul. Ya, kemudian husnuzon kepada sesama manusia itu
dalam bentuk sikapnya, yaitu kita menjauhi prasangka buruk, kita jauhi. Yang kedua, jauhi perilaku mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga, hindari perilaku dan sikap menggunjing atau ghibah. Dan yang terakhir, menunjukkan cara iba atau prihatin apabila teman kita mendapatkan musibah ya, atau kesulitan. Nah, kemudian hikmah daripada husnuzan, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa lega, tentram dan damai secara lahir dan batin. Ya. Nah, ini hikmah ini bisa kita ambil di waktu kita melihat video yang pertama tadi, dan jawabannya apa sih yang harus dilakukan oleh si abang tadi atau si kakak tadi. Nah, yang harus dilakukannya adalah dia harus berkomunikasi, paling tidak dia harus bermuamalah sebentar untuk saling sekedar basa-basi. Contoh misalnya si kakak yang terakhir masuk, izin, permisi bang. Nah, atau misalnya yang laki-lakinya yang terakhir masuk atau perempuannya udah duduk dahulu, maka tinggal dikatakan izin mbak duduk di sini. Ya. Kemudian juga misalkan si abang tadi dia ingin memakan kuenya, ya paling tidak si abang juga nawarin kepada si kakak, kak makan yuk, silakan diambil, sehingga si kakak pasti sadar, itu kan kayak sepertinya punya aku, maka dia akan melihat lagi ke kantongnya atau ke tasnya, ternyata ada. Itu tidak menimbulkan zon, tapi yang tadi itu karena tidak ada komunikasi sedikit pun, maka jadilah berprasangka salah satu dari mereka. Hikmah lainnya yaitu optimis dalam menghadapi hidup, karena meyakini di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap optimis, dinamis, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, dalam materi kita hari ini berarti kesimpulannya prasangka itu ada dua. Yang pertama baik sangka, dan yang kedua buruk sangka. Yang dibolehkan dalam agama Islam kita adalah berbaik sangka. Adapun yang dilarang dalam agama kita adalah berburuk sangka. Kemudian buruk sangka itu bisa membawa kita kepada keburukan. Dan jangan melakukan ghibah, karena ghibah itu mengatakan keburukan orang lain walaupun benar adanya. Nah, bagaimana kalau keburukan itu tidak benar? Maka jadilah seperti yang diterangkan tadi, namanya fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam, karena fitnah itu alat pengerjaannya adalah lidah. Ya, lidah ini dia dapat menembus apa yang tak dapat ditembus oleh pedang atau bahkan jarum sekalipun. Nah, bagaimana? Sudah terjawab apa yang Ustaz tanyakan dalam video pertama tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jangan lupa ya mengerjakan tugas-tugasnya ya. Karena dalam pembelajaran prasangka baik ini ada tugas yang Ustadz berikan melalui modul 10 soal biasa. Yo, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.